Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir praktikum ekologi dengan dosen pengampu Bapak Dr. Jani Master, SSI, MSI, mengenai pengenalan alat survei ekologi. Saya Noriza Papramisti dengan NPM 20170210113 dari kelas Biologi A akan memaparkan mengenai pengenalan alat survei ekologi. Baik, topik bahasan yang akan kita bahas yaitu yang pertama adalah teropong, hygrometer, anemometer, soil tester, termometer tanah, luxmeter, GPS, kompas, turbidimeter, dan diometer. Oke, yang pertama yaitu teropong. Apa sih fungsi dari teropong? Teropong berfungsi untuk melihat atau meneropong benda yang jauh dari mata. Nah, untuk prinsip kerja dan cara penggunaannya dapat dibaca pada slide ya. Selanjutnya yaitu ada macam-macam teropong. Ada teropong bintang, teropong bumi, teropong prisma, dan teropong panggung. Selanjutnya yaitu hygrometer. Nah, untuk fungsi dari hygrometer sendiri yaitu untuk mengukur kelembapan udara relatif atau RH. Prinsip kerjanya itu dengan menggunakan dua termometer. Yang pertama termometer digunakan untuk mengukur suhu udara biasa, dan yang kedua digunakan untuk mengukur suhu udara jenuh atau lembab. Bagian bawah termometer diliputi kain atau kapas yang basah. Nah, cara penggunaannya dapat dilihat pada slide, dan macam-macam hygrometer itu ada tiga. Yang pertama ada hygrometer logam, hygrometer rambut, hygrometer ketegangan, dan hygrometer elektrik. Oke, selanjutnya ada alat anemometer. Nah, alat anemometer ini berfungsi untuk mengukur kecepatan angin dan untuk mengukur arah angin. Prinsip kerjanya itu perpindahan massa udara pada arah horizontal yang disebabkan oleh perbedaan tekanan udara dari satu tempat dengan tempat yang lainnya. Cara penggunaannya dapat dibaca pada slide. Nah, macam-macam jenis anemometer itu ada anemometer mangkok, anemometer kincir angin, anemometer laser di sini. Kemudian ada anemometer sonik, anemometer hot wire, dan anemometer tabung. Alat yang selanjutnya yaitu soil tester. Nah, fungsi dari soil tester tuh apa ya? Soil tester ini berfungsi untuk mengukur tiga parameter yang terdapat dalam tanah, yaitu kelembapan, suhu, dan pH tanah. Prinsipnya itu menangkap adanya H+ dan OH- pada tanah sehingga dapat menentukan pH, kadar air untuk menentukan kelembapan. Berikut merupakan gambar dari soil tester. Cara penggunaannya dapat dilihat di layar ya. Baik, selanjutnya yaitu ada termometer tanah. Fungsi dari termometer tanah ini sama seperti termometer pada umumnya, yaitu untuk mengukur suhu, tetapi suhunya itu suhu yang berada di dalam tanah. Selanjutnya ada prinsip kerja. Prinsip kerjanya itu menggunakan air raksa yang jika suhu tinggi maka ia akan memuai. Saat raksa memuai, ia akan masuk ke dalam celah pipa kapiler yang sifat pemuaian zat cair. Jadi pemuaian adalah bertambahnya volume suatu zat akibat bertambahnya suatu zat. Suhu suatu zat. Berikut merupakan cara penggunaan dari termometer tanah, dan berikut merupakan gambar dari termometer tanah itu sendiri. Baik, alat yang selanjutnya yaitu luxmeter. Nah, fungsi dari luxmeter ini untuk mengukur intensitas cahaya suatu tempat. Prinsip dari luxmeter ini terdiri dari rangka sebuah sensor dengan sel foto dan layar panel. Sensor ini diletakkan pada sumber cahaya yang akan diukur intensitasnya. Selanjutnya, cahaya akan menyinari sel foto sebagai energi yang diteruskan oleh sel foto menjadi arus listrik. Nah, macam-macam dari luxmeter ini dapat dilihat pada gambar. Yang di sini merupakan luxmeter digital, dan yang ini merupakan luxmeter analog. Cara penggunaannya dan langkah-langkahnya dapat dilihat pada layar. Baik, selanjutnya ada GPS. Nah, GPS ini sudah tidak asing ya di telinga kita. Fungsinya untuk menandai atau positioning suatu tempat. Prinsip kerjanya itu dengan memberikan informasi kepada pengguna mengenai lokasi dan jarak satelit yang ada di sekitar pengguna. Nah, macam-macam GPS itu ada GPS navigasi dan GPS tracker. Cara penggunaannya itu ada masing-masing GPS itu berbeda ya, dapat dilihat pada layar cara penggunaannya. Oke, selanjutnya ada kompas. Nah, kompas ini berfungsi untuk menetapkan arah matahari. Prinsip kerjanya yaitu panah penunjuk magnetis yang memberikan rujukan arah tertentu yang menyelaraskan dengan medan magnet bumi secara akurat. Cara penggunaannya dapat dilihat pada layar. Macam-macam kompas itu ada kompas analog, kompas lensa, kompas bidik, kompas orientering, dan kompas digital, kompas bidik, kompas lensa, dan kompas silva. Nah, berikut ini merupakan gambar dari macam-macam jenis kompas. Yang ini merupakan kompas bidik, dan sebelahnya ini ada kompas lensa, sampingnya ada kompas orientering, lalu sampingnya lagi ada kompas silva.
Baik, alat yang selanjutnya yaitu turbidimeter. Nah, fungsi dari turbidimeter itu untuk mengukur kekeruhan air atau suatu larutan. Prinsip kerjanya itu mengukur hamburan cahaya yang mengenai partikel yang terkandung dalam air dengan cara menyerapkan sumber cahaya yang berasal dari lampu ke kuvet. Kemudian partikel tersebut akan menyerap energi cahaya dan akan memantulkan cahaya ke segala arah. Nah, macam-macam jenis turbidimeter itu ada benchtop dan portable. Cara penggunaannya dan langkah-langkah untuk menggunakannya ada di layar, silakan dibaca masing-masing. Nah, berikut ini merupakan gambar macam-macam jenis turbidimeter. Oke, yang selanjutnya dan yang terakhir ini sebagai penutup yaitu ada deometer. Nah, fungsi dari deometer itu alat yang digunakan untuk mengukur kadar oksigen terlarut atau dissolved oksigen di dalam air atau larutan. Prinsip kerjanya itu menggunakan probe oksigen yang terdiri dari katode dan anoda yang direndam dalam larutan elektrolit. Pada alat deometer, probe ini biasanya menggunakan katode perak atau Ag dan anoda timbal atau Pb. Berikut merupakan gambar dari deometer sendiri. Nah, cara penggunaannya yang pertama itu siapkan deometer, perlengkapan, dan sampel larut yang akan diuji. Yang kedua, dilakukan kalibrasi pada deometer. Yang ketiga, ukur konsentrasi DO dari sampel dengan mencelupkan batang probe DO meter sampai terbenam atau tenggelam. Setelah itu, setelah menunggu beberapa saat mencelupkan sehingga pengukuran tidak bergerak, angkat probe dan gelas lalu keringkan probe, kemudian simpan kembali deometer. Baik, segitu tadi materi yang dapat saya sampaikan. Berikut ini merupakan sumber yang saya gunakan untuk mengerjakan tugas akhir praktikum ekologi. Terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak terdapat kesalahan. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.